Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang gerak pada benda. Di sini saya hanya akan memperjelas kembali dari video yang telah kalian lihat seputar tentang kecepatan atau kelajuan dan percepatan. Nah, untuk kelajuannya adalah jarak yang ditempuh sebuah benda dalam suatu waktu. Atau bisa lebih jelasnya adalah benda yang bergerak menempuh jarak tertentu dalam selang waktu, maka dinamakan dengan kecepatan. Atau kita biasa suka menyebutkan kata kilometer per jam. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari kecepatan. Kemudian dalam persamaannya, kecepatan atau kelajuan di SMP kita anggap sama, yaitu V sama dengan S per T atau V sama dengan X per T. Mungkin perbedaannya S itu untuk jarak, X itu untuk perpindahan, tapi besarnya sama untuk kelajuan atau kecepatan. Yang satuan dasarnya atau pokoknya adalah meter per second. Untuk jarak biasanya meter, biasanya juga kilometer. Nanti kalau ada kilometer berarti kalian konversi ke meter. Untuk waktunya atau T kecilnya itu biasanya second atau detik. Jadi kalau ada menit, ada jam, maka diubah dulu atau dikonversi ke second atau detik. Nah, kita ke contoh soal. Andi berjalan ke warung es krim dengan jarak 3 km. Lalu Andi sampai di warung es dalam waktu 10 menit. Berapakah kecepatan Andi ketika berjalan? Nah, kita jawab. Di sini diketahui jaraknya 3 km atau 3 dikali 1000 meter. Ya, 1 kilo itu 1000 meter. Jadi jarak 3 kilo itu adalah 3000 meter. Sedangkan waktunya 10 menit. Nah, 1 menitnya adalah 60, maka 10 dikali 60. Maka waktu 10 menit itu adalah 600 detik atau 600 sekon. Maka kecepatan Andi adalah jarak dibagi waktu atau perpindahan dibagi waktu. Nah, kecepatannya 3000, jaraknya, waktunya adalah 600. Maka 3000 dibagi 600 hasilnya 5 meter per second. Sebagai catatan saja, jika kalian mau mengubah meter per second, yang biasanya dasarnya adalah untuk 10 meter per second itu besarnya adalah 36 km per jam kalau nggak salah nih. 36 km per jam. Jadi untuk 10 meter per second itu besarnya sama dengan 36 km per jam. Nah, maka kalau misalnya untuk 20 meter per second berapa? Berarti dikali 2 saja. Jadi 72 km per jam. Oke, lanjut ke percepatan atau GLBB. GLBB ada yang tahu kira-kira apa? Nah, GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Jadi, sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan yang berubah. Ya, mungkin dari 0 ke 10, 10 ke 100, 100 ke 120 gitu. Nah, itu perubahannya. Nah, kalau di sini pengertiannya adalah besarnya kecepatan yang ditempuh selang waktu tertentu. Kalau saya sih lebih ke perubahan kecepatan ya, dari percepatan itu karena adanya perubahan kecepatan. Nah, rumusnya adalah A sama dengan V T dikurang V0 atau VO biasanya. Nah, A itu untuk percepatan satuannya meter per second, V0 atau VO adalah kecepatan awal atau mula-mula. Nah, kalau VT adalah kecepatan akhir atau kecepatan setelah awal. Nah, T-nya adalah waktu. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Nah, mobil awalnya bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Berarti kecepatan awalnya 20. V0-nya adalah 20. Namun ketika jalanan terlihat sepi, kecepatannya menjadi 40 meter per second. Berarti kecepatannya bertambah atau kecepatan akhirnya menjadi 40 meter per second. Berarti VT-nya 40 meter per second. Dalam waktu 10 detik, berarti T kecilnya adalah 10 detik. Berapa kira-kira percepatan mobil tersebut? Oke,
Awalnya tadi 20 meter per second, akhirnya 40 meter per second dan waktunya 10. Maka percepatannya adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Nah, berarti 40 dikurangin 20 dibagi 10. 40 dikurangi 20, 20 dibagi 10, hasilnya adalah 2 meter per second pangkat 2. Itulah percepatannya. Oke. Lalu ada contoh kedua. Biasa suka keluar dalam setiap ulangan. Budi pergi ke sekolah naik sepeda. Jarak rumah ke sekolah 1,8 km dan kecepatan sepedanya konstan sebesar 3 meter per second. Jika masuk sekolah jam 7, berarti Budi harus berangkat sekolah jam berapa agar tidak terlambat? Oke, apakah jam 6.54, jam 6.45 atau jam 6.30 atau jam 6.50? Oke, kita hitung. Jarak awalnya adalah 1,8 km atau 1.800 meter dengan kecepatan 3 meter per second. Ditanya waktunya. Nah, berarti V sama dengan S dibagi T. Karena rumus awal dari kecepatan adalah S dibagi T. Nah, karena untuk mencari T, maka dibalik T sama dengan S dibagi V. Nah, karena itu 1.800 dibagi 3. Hasilnya adalah 600 second. 600 second berapa menit? Nah, 600 dibagi 60 hasilnya 10 menit. Jadi agar sampai di sekolah pukul 7, maka Budi harus berangkat 10 menit lebih awal karena jarak dari rumah ke sekolahnya adalah 10 menit. Jadi jawabannya jam 6:50. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya adalah tentang GLBB. Nah, GLBB adalah tadi udah dijelaskan bahwa benda bergerak lurus dengan kecepatan yang berubah dan atau menghasilkan percepatan. Di sini dibagi menjadi 2, ada GLBB dipercepat. Ya, contohnya adalah apel jatuh dari pohonnya, berarti jatuh ke bawah itu semakin lama semakin cepat. Kemudian seseorang naik sepeda di turunan atau tempat yang lebih rendah. Kemudian ada air terjun jatuh ke bawah, kemudian meteor jatuh ke bumi, bisa juga pesawat yang akan lepas landas atau ke bawah. Jadi semakin bendanya ke bawah, semakin cepat, kemudian atau semakin licin permukaannya juga semakin cepat. Nah, sedangkan yang GLBB kedua adalah diperlambat. Diperlambat artinya benda itu mengalami perlambatan atau semakin lambat. Contohnya adalah melempar bola basket ke ring atau ke atas. Nah, benda tersebut semakin lama semakin melambat. Kedua, bersepeda di jalan yang menanjak juga semakin lambat. Kemudian penerjun membuka parasutnya ketika turun ke bawah, tapi parasutnya terjadi hambatan karena adanya udara akibat diperlambat. Kemudian mengerem kendaraan atau juga mobil yang sedang melaju di daerah pegunungan. Ya, untuk menaiki pegunungan kan butuh kecepatan yang lambat ya, nggak mungkin buru-buru ngebut gitu. Tapi kalau sudah sampai di atas, turun ke bawah, mobilnya baru makin dipercepat seperti itu. Ya, ini latihan soalnya, kalian kerjakan pakai cara, lalu kalau sudah selesai foto, berikan ke penanggung jawab masing-masing. Jika memang ada yang masih bingung, bisa chat ke saya. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.